Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan juga menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan yang akan terus menuntun kita dan juga menerangi langkah hidup kita. Melalui firman Tuhan, kita akan terus dibangun, terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa, minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi kita sering mendengar ya Yohanes 3:16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, jadi dikatakan Tuhan itu sudah menyatakan kasih-Nya. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita sampai Dia memberikan Yesus Kristus datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Perintah Tuhan adalah kasihilah ya sesamamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Ya, Tuhan ingin supaya kita saling mengasihi. Baik kita dengan keluarga kita, dengan sesama anak Tuhan, termasuk dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, kasihilah. Ini perintah Tuhan. Jadi bukan opsi. Ya, mengasihi ini bukan opsi, bukan pilihan. Boleh mengasihi, boleh tidak. Enggak gitu. Harus mengasihi. Bahkan perintahnya luar biasa. Orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang memusuhi kita pun perintah Tuhan sama. Kasihilah musuhmu. Loh, ini satu pelajaran yang luar biasa, satu ajaran yang luar biasa dari Tuhan Yesus buat kita semua. Ya, mari coba kita lihat lagi firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34. Saya bacakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, perintah kan dikatakan, perintah baru yang diberikan Tuhan kepada kita adalah supaya kita saling mengasihi. Jadi bicara saling itu dua sisi, dua belah pihak. Ya, jadi sama seperti aku, Tuhan telah mengasihi kamu. Ya, kita tahu kasih Tuhan seperti apa. Kasih Tuhan adalah dengan Dia mati di atas kayu salib bagi kita. Ya, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Ini bukan pilihan, tapi harus satu kewajiban. Jadi jangan pernah menyatakan diri sebagai orang Kristen tetapi tidak bisa mengasihi. Karena agama Kristen identik dengan kasih. Ya, karena kita sendiri hidup karena kasih Allah. Karena kasih Tuhan kita beroleh keselamatan. Dan Tuhan ingin kasih ini terus dinyatakan, terus dibagikan ke banyak orang. Dibagikan ke siapa saja. Nah, Tuhan ingin supaya dunia dipenuhi dengan kasih. Nah, kasih Tuhan itu diwujud nyatakan melalui hidup kita. Ya, Tuhan mengasihi kita, kita harus mengasihi dunia. Sehingga dunia akhirnya mengenal Tuhan dan pada akhirnya dunia pun mengasihi Tuhan. Arahnya begitu. Ya, jadi mari kita semua harus mulai menebarkan kasih kemanapun kita berada. Ya, kalau mungkin ada di antara kita
masih ada kecewa, masih ada dendam, masih ada luka hati, ayo bereskan semuanya. Hai, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan yang akan menyembuhkan hati kita. Nah, setelah itu pancarkan kasih ke semua orang. Ya, kepada orang-orang di rumah kita, kepada orang-orang di tempat kerja kita, di sekolah, di gereja, di masyarakat, dimanapun. Ingat, Tuhan mengasihi semua orang. Ya, termasuk orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi orang berdosa. Karena itu prinsipnya adalah kasihilah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Loh, siapa yang dikasihi Tuhan? Semua manusia. Dengan kata lain, Tuhan ingin supaya kita mengasihi semua orang. Nah, dengan demikian kita menyatakan kasih Allah kepada dunia. Dan di sisi yang lain, dengan kita mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi sesama kita, itu membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita mentaati perintah Tuhan. Ingat, mengasihi sesama itu adalah perintah Tuhan. Ya, jadi perintah untuk mengasihi itu berlaku untuk setiap kita anak-anaknya. Mari jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita semua. Kalau selama ini mungkin ada orang-orang yang mungkin melukai hati kita, orang-orang yang mengecewakan kita, mari datang kepada Tuhan. Minta ampun, kita yang minta ampun kepada Tuhan. Minta Tuhan pulihkan hati kita, supaya hati kita dipulihkan dan hati kita mulai memancarkan kasih terhadap semua orang, termasuk orang-orang yang benci dan memusuhi kita. Ya, Tuhan Yesus saja ya sudah dianiaya, disalibkan, dari atas kayu salib dia masih berdoa, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat. Terhadap orang-orang yang menganiaya dia, Tuhan Yesus melepaskan pengampunan. Jadi tidak ada dendam, tidak ada kepahitan. Nah, mari belajar dari kasih Tuhan supaya kita bisa mengasihi sesama kita, termasuk orang-orang yang memusuhi atau membenci kita. Kita tetap harus mengasihi. Nah, supaya nyata dalam hidup kita ini adalah murid-murid Yesus. Yaitu ketika kita senantiasa memancarkan kasih kepada sesama. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengajarkan kami bagaimana kami mewujud nyatakan kasih kami kepada Tuhan dengan kami melakukan perintah Tuhan, yaitu untuk kami saling mengasihi. Sekalipun Tuhan terhadap orang-orang yang membenci kami, terhadap orang-orang yang memusuhi kami tetap harus mengasihi. Sebab itu Tuhan, Mu yang menolong kami semua. Hamba berdoa kalau ada di antara kami yang hatinya masih penuh dengan kebencian, kekecewaan, luka hati. Berdoa pulihkan semuanya Tuhan. Dan kami mau Tuhan hati kami dipenuhi dengan pengampunan dan kasih. Sehingga tidak ada kebencian lagi. Terima kasih Tuhan. Kami belajar hari ini Tuhan mengasihi orang-orang yang Engkau kasihi, yaitu semua orang. Terima kasih Bapa. Menyerahkan hari ini hidup kami. Mohon pimpinan penyertaan-Mu atas segala aktivitas kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.